Halo guys, ketemu lagi nih. Saya lagi ngecek kulkas Toshiba. Ini tidak beku tapi dingin ini. Ini termasuk rumit ini, kalau belum apa-apa ini merediksinya ini rumit. Toshiba masih ori, tidak beku tapi ini dingin. Saya cek presnya ini anget. Bodi kanan anget, isap ini dingin. Saya tentu akan melangkah ke evap. Sebenarnya ini apa ini, mampet atau bocor ini? Ini Glasio lama. Suara ada desis, tidak kemerucut tapi kecil. Ini langkah ini harus dipotong di kondensor ini. Pintu ini nggak anget ini pintu ini. Jadi ini bisa saya akan cabut. Saya akan pastikan ini sebenarnya ini bocor di kondensor. Jelas ini pipa dingin ini isep. Jadi ini langkahnya seperti ini. Yang jelas kapiler ini tidak mampet ini bunyi. Putih atau tidak ini freon atau oli ini. Ini bau oli guys, jadi ini saya pastikan bocor. Lebih detil lagi, saya akan potong pres ini 25 cm misalkan. Saya akan potong. Baru saya potong saja ini udah keluar oli banyak. Oke. Kalau melihat dari konten-konten saya, ini rata-rata ini bocor kondensor. Freon pun ini hampir tidak ada. Saya akan potong isap ini. Saya pastikan ini keluar oli atau tidak. Satu nih saya kasih tahu, kalau kulkas tidak dingin, saya ulang ini, kalau kulkas tidak dingin, ini si termostat ini kirimannya, ini justru ngirim terus ke kompresor. Jadi tidak bekerja nih termostat, tidak kena dingin sehingga ini panas. Jadi yang mengendalikan kalau kulkas tidak dingin ini hanya overload ini yang mutus. Ini sudah berjam-jam dan mesin ini sangat panas. Jadi karena termostat ini tidak kena dingin sehingga tidak mutus, yang mengakibatkan ini ngirim terus ini ke mesin. Dan hasilnya ini paling panas. Dan protek untuk kompresor ini hanya satu ini, overload ini di dalam. Jadi kalau kulkas tidak dingin ini usahakan ini dicabut. Ini yang bakalan konyol ini si kompresor ini. Karena kiriman dari termostat walaupun sedikit pun atau banyak ini tetap ngirim terus karena termostat tidak kena dingin. Saya akan uji colokin ini keluar oli atau tidak ini. Yang jelas netes ini. Yang jelas ini netes. Freon tinggal sedikit. Potong pres ini oli keluar. Tidak dingin sebabnya ini karena freon habis. Saya jamin ini kebocoran di kondensor karena ini oli bukan air. Kalau air yang keluar bau air ini diisep, artinya ini bisa isep sampai evap. Jadi Toshiba Glasio ini yang lama ini termasuk.
Oke guys, jadi seperti itu langkahnya. Ini ngebul oli. Anda hanya 2 titik, 3 berarti ini. 1, pertama potong ini kapiler, press, dan isap. Jadi hanya potong 3 titik. Ini bisa pastikan semua. 1, frown berkurang. Kedua, oli seperti ini Anda pastikan bisa ini bocor kondensor ini 100%. Kemudian press ini masih bisa lanjut atau tidak, ini setelah dipotong isap ini. Jadi kalau kompresinya seperti ini masih bisa dilanjut, artinya ganti kondensor guys. Kira-kira seperti itu. Jadi Toshiba ini di atas 7 tahun. Saya berani ngomong kenapa? Saya unggah. Ini semua ini yang di atas 7 tahun ini Toshiba, LG, ini rata-rata seperti itu. Jadi kalau bangsanya kulkas yang di bawah 5 tahun ini Polytron, Sanken, Aqua, dan satu lagi nih. Jadi saya sering unggah seperti itu. Oke guys, 3 titik ini cukup, Anda bisa pastikan dan bisa dilanjutin ini. Artinya ini dilanjutin ini harus ganti pipa. 1 titik, potong pertama, kedua press, kemudian isap. Ini bisa dibuktikan karena ini oli, freon habis, kemudian press untuk kompresor ini bisa dilanjutin. Artinya kita itu tidak kena tipu. Sudah ganti kondensor ternyata pressnya lemah. Ini Anda ketipu lagi nih, Ntar. Jadi itulah sebuah konten. Jadi ini untuk para pemula ini, supaya pada tahu kasus seperti ini keberucuk tidak dingin dikiranya mampet. Anda ganti kapiler, flashing, di flashing kayak apa, kalau penyakit ini belum ketemu, ini tidak bakalan selesai nih, karena bakalan gembes lagi, karena ini ada bocoran kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini untuk Anda para pemula ini bisa paham ini kalau kasus-kasus seperti ini, karena saya unggah terus menerus. Siang guys.